Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rumaiso TV, Radio DS serta para pemirsa yang mendengar lewat berbagai media sosial Rumaiso, yang mudah-mudahan pada malam hari ini semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan kita umur panjang. Terutama kajian kita malam hari ini spesial untuk para remaja, bisa mendengarnya, menyimak dengan baik. Kita kali ini masih membahas hadis-hadis penting tentang masalah keimanan. Di mana yang kita bahas kali ini tentang masalah takdir. Saya akan bacakan hadis ya, dan kita akan ulas secara singkat. Kemudian bagi adik-adik remaja atau pemirsa yang mendengar secara langsung siaran ini, kami dahulukan telepon untuk bertanya di nomor HP 0812 281 85131. Ya, ada di bagian bawah judul. Itu sudah tertulis nomor telepon dan WA. Namun nanti didahulukan yang teleponnya, sama saya nanti baca insyaallah lewat YouTube karena saya buka langsung. Sekali lagi di 0812 281 85131. Bisa bertanya langsung kepada kami dan nanti insya Allah akan bersambung langsung dan akan didengar. Namun bagi yang mendengarkan kajian kemudian mau bertanya, diharapkan fokus pada telepon saja, tidak pada siaran langsung yang sedang didengar. Biar nanti tidak terjadi delay sehingga seakan-akan tidak nyambung dengan kami yang berbicara dari studio Darus Sholihin saat ini. Baik, adik-adik remaja sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita lihat hadis keempat, yaitu dari hadis Arba'in Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur lagi diakui kejujurannya. Beliau adalah orang yang jujur, as-shadiq al-masduq, orang yang jujur lagi diakui kejujurannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, pada perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Ingat ya, selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian dibentuk jadi alaqah. Ya, dibentuk jadi alaqah. Kalau tadi nutfah, segumpal mani, kemudian dalam bentuk alaqah, yaitu segumpal darah, selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla zalik, kemudian jadi mudghah, alaqah, kemudian mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, lantas malaikat itu nanti meniup ya, dalam rahimnya. Summa yursalu, diutus malaikat padanya. Fayanfukhu fi ruha, lantas ditiupkan ke dalamnya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lantas diperintahkan untuk melakukan 4 perkara. Bikat bi rizkihi, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ditetapkan ajalnya. Wa amalihi, ditetapkan amalannya bagaimana. Wa syakiyun au sa'id, ditetapkan apakah sengsara atau bahagia, yaitu masuk neraka ataukah masuk surga.
4 ya. Diingat ya, ada di remaja semuanya, diingat. Bikat birizkihi, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya, kapan matinya. Wa amalihi, amalannya bagaimana. Yang keempat, bahagia ataukah sengsara. Nah ini semua sudah ditetapkan dalam takdir, di dalam rahim tadi. Fawadzi la ilaha ghairu, demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dirinya ya dengan surga itu illa dhira', cuma tinggal sejengkal saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, lantas catatan itu mendahuluinya. Fayamalu bi amali alinnar fayadkhuluha, lantas dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka ia masuk dalam neraka. Jadi awalnya amalan penduduk surga. Ya, awalnya dia itu beramal dengan amalan penduduk surga, namun akhirnya masuk neraka. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali alinnar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', dan salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antara dirinya ya dengan neraka tadi cuma tinggal satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, pencatatan mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka ia beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, lantas dia masuk surga. Padahal awalnya amalan penduduk neraka yang dia amalkan, kemudian dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lihat faedah singkat hadis ini. Saya biasanya jawab kalau untuk kajian ini karena saya buat memang singkat-singkat, ya panjang lebar dari penjelasan di sini tidak saya bahas. Sebenarnya hadis-hadis ini saya sudah susun sampai nomor 36 di pembahasan hadis arba'in yang ada di rumaiso.com. Bisa rujuk, nah itu penjelasan-penjelasan lebih lengkapnya. Ya, penjelasan-penjelasan lebih lengkapnya. Nah kita lihat keterangan hadis tadi. As-Shadiq diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, As-Shadiq yaitu orang yang jujur diucapkan oleh Nabi SAW. Al-Masduq itu apa yang diwahyukan padanya karena Jibril datang pada Nabi SAW dengan penuh kejujuran. Nutfah yaitu air yang murni, yang dimaksud sini adalah mani. Sedangkan alaqah itu segumpal darah yang tidak kering. Kemudian mudghah itu segumpal daging. Nah, lantas apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, janin mengalami beberapa fase hingga sempurna dengan memiliki jasad dan ruh pada usia 120 hari. Jadi, janin dalam perut itu punya fase. Yang pertama itu nutfah, kemudian yang kedua alaqah, kemudian mudghah. Nutfah segumpal mani, kumpulan mani, setetes mani, kemudian alaqah segumpal darah yang tidak kering, kemudian mudghah segumpal daging. Kemudian faedah yang lainnya lagi, perhatian Allah pada hamba. Sampai hamba atau kita dalam janin pun tetap diperhatikan dengan ditugaskan malaikat yang meniupkan roh dan menetapkan 4 perkara. Yaitu rizki, ajal, amal, sengsara, atau bahagia. Itu saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, ya. Sampai janin pun telah diperhatikan seperti itu. Ditugaskan oleh malaikat meniupkan ruh, lantas ditetapkan rizki, ajal, amal, sengsara, atau bahagia. Kemudian di sini juga punya kandungan. Yang ketiga,
yaitu tentang rizki, ajal, amal, sengsara atau bahagia, 4 hal ini dicatat sebagai lembaran malaikat, di mana pencatatan takdir itu ada 4. Ingat ya, pencatatan takdir itu ada 4 macam. Yang pertama, pencatatan takdir secara umum, yaitu pencatatan di Lauhul Mahfuz. Jadi perhatikan, ini Lauhul Mahfuz, itu artinya di atas sana disimpan catatan kita. Tidak ada yang mengetahui catatan ini. Catatan takdir seseorang. Kemudian yang kedua, pencatatan takdir umri, yaitu pencatatan 4 macam takdir dalam perut ibu. Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa sakiyun as-sa'id. Tetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia ataukah sengsara. Nah, setelah takdir umri dan tadi takdir umum, ada lagi takdir yang ketiga, takdir sanawi, takdir tahunan. Yaitu pencatatan pada malam Lailatul Qadar. Coba perhatikan dalam surat Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, itu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di antara makna Lailatul Qadar di sini adalah makna malam penuh keberkahan. Di samping itu juga malam pencatatan takdir. Kemudian ada lagi takdir keempat, yaitu namanya takdir harian, yaitu setiap waktu Allah terus mengatur makhluknya. Kalau kita mau melihat di sini dari 4 macam takdir tadi takdir secara umum, takdir umri, takdir sanawi atau lanjutan, dan juga ada takdir harian, maka takdir umum yang di Lauhul Mahfuz, ingat, tidak bisa diubah. Takdir umum yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Sedangkan takdir umri masih bisa berubah. Jadi bisa ada dia di sini perubahan. Tadi takdir umum di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah, sedangkan takdir ummi masih bisa berubah, takdir umri. Namun ingat, perubahan ini tetap juga dengan takdir, tidak bisa, Allah tidak mengetahui hal ini, tidak bisa. Terus faedah yang keempat, hadis ini mengingatkan agar kita tidak mengotori hati dengan berbagai noda. Karena keadaan seorang hamba akan berubah hingga mendapatkan akhir yang baik ataukah yang buruk. Kalau dia dapat akhir yang baik berarti husnuzon, husnul khatimah. Kalau dia dapatkan akhir yang jelek berarti su'ul khatimah. Lalu ada 2 kaidah dari hadis tadi yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu dilihat pada akhirnya. Ini kebiasaan orang ini sampai akhirnya itu bagaimana ya? Maka amal itu dihitung dari yang terakhir tadi. Ya, amalan yang terakhir itu bagaimana? Kemudian faedah yang kedua, yaitu dari kaidah hadis, dari hadis tadi, al-ibra bil makhabir la bil madharir. Yang dinilai adalah pengalaman. Jadi bukan yang sekadar nampak. Itu pengalaman, amalan yang dijaga acek. Yang penting amal ini bisa ya dilakukan tadi. Amalan yang dijaga acek tadi bisa dilakukan terus-menerus. Maka dia dapat pahala bagaimana? Yang pertama pengalamannya itu dijaga. Yang kedua bukan yang sekedar nampak saja. Artinya begini, kadang kita nilai seseorang itu salah. Kita menganggap dia itu ahli maksiat. Ternyata di samping itu dia mungkin masih mengundur tobat. Dan ketika dia tobat sempurna, Allah menerima tobatnya. Jadi al-ibra bil makhabir la bil madharir. La bil madhahir. Pengalaman atau amalan yang dijaga ajak, ya,
Itu yang dinilai, bukan yang sekadar nampak saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kajian untuk malam hari ini secara ringkas yang kami kaji. Ya, silakan jika ada yang mau telepon langsung bisa di 0812 281 85131. Terutama kami sangat senang sekali kalau para remaja ikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambahkan ilmu yang bermanfaat pada para remaja sekalian. Baik, sekali lagi ya di 0812 281 85131. Amalan doa apa ya biar jadi anak soleh? Ini bukan hanya sekadar doa ya, doa penting. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk diri sendiri jadi soleh ya, doa minta kebaikan secara umum ya. Namun kalau untuk orang tua pada anak dia baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus masih lewat YouTube mau tanya, kalau tahiyat awal itu sampai mana ya bacaannya? Baca nanti sampai bacaan sholawat saja. Minimalnya kalau di tahiyat awal bacaan sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau bisa di sini ditanyakan juga saat baca sholat Ibrahimiyah tidak diikutkan dengan kata Sayyidina. Ya, tidak diikutkan dengan kata apa? Sayyidina. Terus ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Siapa nama? Ya, Fikri, iya silakan di Sleman ya, monggo. Fokus ke telepon saja Pak, jangan dengar siaran saya. Kalau takdir itu sudah ditentukan bahagia dan sengsara, apakah kita bisa mengusahakan untuk menjadikan takdir itu menjadi bahagia dan kita masuk surga, Ustaz? Baik, mungkin dipelanin dulu suara di siaran. Sekarang saya jawab. Fokus sudah. Baik, coba diulang lagi. Ustaz, kalau kita sudah ditentukan berada di surga dan neraka, iya, bagaimana Ustaz untuk mengusahakan diri kita agar masuk surga, Ustaz? baik. Kita sudah tahu takdir kita apa belum? Belum, Ustaz. Belum. Berarti tugas kita cuma beramal. Ya, Nabi SAW pernah diberitahu oleh sahabat, wahai Rasulullah, kami kan sudah ditetapkan takdirnya, berarti kami berpangku saja, kami bergantung saja pada takdir kami, nggak usah beramal dong. Kemudian Rasulullah SAW katakan tidak, i'malu wa kullu muyassarin lima khuliqalah wa kullu muyassarun lima khuliqalah. Tetap beramal. Ya, tetap beramal karena setiap orang akan dimudahkan pada amalnya. Jadi kalau dia masuk surga akan dimudahkan surga, kalau dia memang jatuhnya neraka ya memang di situ tempatnya, tapi disuruh beramal. Paham? Ya, berarti tetap kita beramal. Karena apa? Jawaban singkatnya, kita tidak tahu takdir kita. Jadi nggak usah ngurus, saya kalau masuk neraka bagaimana ya? Wong kita aja nggak tahu kok. Yang ini nggak usah dibahas. Kita sekarang tidak tahu takdir, maka tugas kita cuma beramal saja. Baik. Baik, saya baca lagi. Oh iya, saya baca lagi lewat YouTube. Saya takut karena beramal penduduk surga tapi kok masuk neraka. Lantas bagaimana supaya amal itu tidak dijadikan ke neraka? Maka pertama itu masalah takdir ya, nggak usah diurus gimana nanti kita masuk neraka. Karena tugas kita beramal, sekarang kemudian perbaiki amal agar bisa selamat dari neraka. Fokus belajar agama, kemudian yang kedua berusaha ikhlas dalam beramal, kemudian setiap ibadah kita manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Terus Ustaz, bagaimana menghadapi ujian dari anak dinasihati belum bisa, keras cepat marah? Biasanya anak
sifatnya seperti ini karena turunan dari orang tua. Karena orang tua nampakkan pada anak itu sifat-sifat kayak gini. Orang tuanya cepat marah, orang tuanya keras, anak akan mewarisi itu. Dan sifat anak biasanya makin mudah terwarisi dengan sifat-sifat kayak gini dibandingkan sifat lain. Dilihat orang tuanya emosi, oh cara marahnya kayak gitu ya. Anak ikut lagi. Orang tuanya banting-banting sesuatu ketika marah, maka anaknya ikut lagi seperti itu sama. Maka sekarang orang tua perbaiki diri terlebih dahulu, dalami agama dengan baik, ya, berusaha memperbaiki diri dengan ibadah juga yang benar, kemudian anak nanti akan terpengaruh juga jadi baik. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi mengabaikan mitos-mitos di masa kehamilan? Sudah masa hamil lewati saja, terus perbanyak doa, perbanyak zikir, ya. Tidak perlu dengan mitos-mitos yang aneh-aneh begitu. Nggak usah, kalau tidak logis nggak usah diikuti. Ikuti saran sesuai dari saran dokter atau pakar kesehatan saja, mereka lebih pengalaman dalam hal ini. Apa yang harus dilakukan jika tidak pernah masih jahil dalam perhitungan masa haul zakat mal? Ya silakan telepon dulu. Assalamualaikum. 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 Putus, baik. Apa yang harus dilakukan jika tidak pernah atau masih jahil dalam menghitung masa haul zakat mal? Bolehkah dimulai dengan perkiraan saja? Boleh. Namun kalau ada memang sudah jalan misalnya 5 tahun, baiknya bayar dari 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Bagaimana cara menyikapi tadi sudah? Niat itu, apakah kita mengucapkan perbuatannya dalam hati? Ya, baik, telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Ghani di Jakarta. Iya, silakan Pak Abdul Ghani. Iya Pak, mau tanya Pak Ustaz. Iya. Buat zakat mal. Iya. Saya dari dulu belum pernah menghitung tentang zakat mal saya Pak, dari 4 tahun 5 tahun lalu. Iya. Mungkin bisa nggak Pak kalau dihitungnya itu dengan perkiraan aja gitu Pak. Jadi kira-kira mungkin di bulan Mei, bulan Ramadan saya baru ngitung zakat mal. Apakah bisa seperti itu Pak? Iya, kalau biasanya lupa, saya biasanya saranin kayak gitu. Pokoknya diingat-ingat saja perkiraan berapa, dilebihkan saja biar nanti lebih aman. Kalau yang sebelum-sebelumnya gimana? Iya, sama. Nanti sama, kalau sudah di atas nisab, sudah berjalan haul, maka tetap kena juga. Misalnya 5 tahun belum bayar, berarti bayarnya 5 kali dong. Oh, bayarnya 5 kali Pak? Iya. Oke, baik. Satu lagi, maaf Pak Ustaz. Iya. Mau buat zakat mal itu boleh nggak sih diberikan ke tante dari ibu gitu Pak? Tante dari ibu, boleh? Dia susah? Iya, kategori anak orang miskin sih gitu Pak. Boleh diberikan. Boleh? Boleh. Oke, baik. Jazakallah. Waalaikumsalam. Terus bolehkah memberikan zakat kepada keluarga miskin? Mereka miskin karena mereka malas dan lamban dalam bekerja, sehingga tidak ada yang menggunakan jasa mereka untuk bekerja dan mereka juga tidak sholat. Bisa memberikan zakat namun kasih syarat ya, sambil nasihati, dakwahi, ini ada bantuan namun kami mau beri jika bapak misalnya rajin sholat dengan keluarga. Mungkin bawakan hadiah yang berkenaan dengan perkara sholat juga, seperti kasih rukuh mungkena pada si perempuan, atau pada si laki-laki nanti kasih koko, ya sarung, pecis. Nah itu lebih membuat mereka tertarik untuk menerima dakwah. Tadi disebutkan hadis tentang amalan penduduk surga dan amalan penduduk neraka. Apakah itu takdir di Lauhul Mahfuz? Iya, semuanya kembali pada takdir Lauhul Mahfuz. Namun ada yang takdir tiap tahun, ada dalam rahim ibu tiap tahun, dan ada yang tiap hari. Terus, jika bagaimana dengan amalan surga yang telah dilakukan tadi, tapi pada akhirnya tetap masih masuk neraka? Para ulama definisikan ini, mereka jelaskan hadis ini maksudnya adalah orang yang beramal tapi tidak ikhlas, dia riya. Maka karena riyanya ini membuat amalan tersebut itu jadi tidak manfaat ketika dia akan meninggal dunia, malah jadi penutup amal yang jelek ketika itu, jadi su'ul khatimah.
Ustaz, bolehkah mentazir orang lain? Boleh kalau punya sebab saja. Dan jangan habiskan waktu untuk itu. Jika setan mencuri berita dari langit untuk diberitakan kepada dukun, padahal yang mengetahui masa depan hanya Allah. Bagaimana cara setan mencuri? Setan naik, tumpuk sampai di atas. Ada yang bisa selamat, ada yang tidak. Kalau mereka tidak selamat, mereka buat satu berita, ya, padahal di situ di balik itu ada 1000 kebohongan. Ustaz, apakah berdosa ngobrol dengan akhwat yang bukan mahram mengenai hal-hal yang kurang bermanfaat dengan tujuan biar akrab, karena saya bekerja di tempat yang banyak akhwatnya. Baiknya ketika perlu saja, kalau cuma cerita-cerita saja baiknya dikurangi. Ya, seperlunya saja. Bagaimana cara memperbaiki lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita? Cara memperbaiki lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, harus mengetahui bagaimana lisan itu bisa tergelincir dengan mudah. Kemudian memanfaatkan waktu dengan baik, karena ghibah itu misalnya menjelekan orang itu ada karena memang kita tidak jaga waktu dengan baik, sehingga seolah-olah ada waktu luang, terus akhirnya bisa berbuat maksiat seperti itu. Ustaz, apakah ketika kita sudah bertobat masih diazab? Masuk catatan amal iya, namun kalau siksaannya tidak lagi, kalau memang tobatnya tobatan nasuha. Ustaz, apakah ketika ada orang yang melakukan dosa besar untuk membantu orang lain, apakah amalannya tertolak? Dosa besar, ada yang melakukan konser amal untuk membantu orang lain. Konser amal. Apa amalannya tertolak? Ini masalahnya konser amalnya dengan musik nih. Nah, itu yang jadi masalah. Apakah benar semua manusia masuk neraka dahulu baru masuk surga? Tidak. Ada yang masuk surga langsung, ada yang lewat perhitungan lagi sebelum masuk surga, ada yang masuk neraka, ya nanti dia bisa dapat syafaat dari orang-orang yang beriman. Apa benar doa dapat mengubah takdir? Iya, dapat. Namun berubahnya takdir dengan takdir Allah juga. Ya, berubahnya takdir itu dengan takdir Allah juga. Apa benar doa dapat mengubah takdir? Tadi sudah saya jelaskan. Malam ini tentang apa ya? Ini malam ini tentang takdir ilahi. Apakah ukuran cadar harus menutupi wajah? Iya, baiknya itu menutupi wajah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau telepon bisa di 0812 281 85131. Nah ini, Ustadz, yang benar membayar uang akikoh potong rambut bayi itu seberat emas atau perak? Seberat perak. Lafaz tadi sebutkan demikian, bukan dengan seberat emas. Kalau seberat emas berarti terlalu mahal sekali dan saat ini agak sulit untuk diterapkan dikarenakan orang lebih banyak butuh bantuan dan itu bisa diambil dari zakat orang-orang miskin. Baik, satu lagi. Apakah ukuran cadar harus menutupi dada? Ya, baiknya seperti itu. Namun kalau tidak sampai menutupi cadar, menutupi muka saja boleh. Bagaimana kalau kita lupa jumlah rakaat sholat tarawih, niatnya 443. Tapi yang kedua jadi 6 rakaat yang seharusnya 4 rakaat baru ingat setelah salam. Berarti berhenti di 6 rakaat tadi, lantas duduk untuk sujud sahwi. Ya, lantas duduk untuk sujud sahwi. Bolehkah niat sholat tarawih digabungkan dengan sholat tahajud? Niat sholat tarawih digabungkan dengan tahajud. Boleh. Yang jelas kalau ada sholat dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur, maka itu termasuk dia termasuk sholat tahajud. Lantas berikutnya lagi, bolehkah niat sholat tarawih digabungkan dengan sholat tahajud? Sudah kiat-kiat bekal menjadi istri solihah itu bagaimana Ustaz? Punya ilmu agama yang baik, maka dia akan jadi istri yang baik insya Allah. Tetap semangat sudah. Di mana kita dilahirkan adalah takdir. Bagaimana kita bertumbuh adalah proses. Seperti apa kita dari itu adalah keputusan. Kalimat ini agak rancu ya. Pokoknya semua itu dengan takdir Allah. Kita tidak mengetahui masalah takdir kita nanti di usia 60, 50, 40 enggak. Ya, yang jelas kita cuma tugasnya beramal saja. Bagaimana cara sholat Idul Fitri di rumah Ustadz? Kerjakan 2 rakaat tanpa khutbah. Caranya seperti melaksanakan sholat Id.
ketika kita mempunyai usaha dagang ingin menggunakan jasa ojol, di bagian mana yang terkena ribanya? Kalau memanfaatkan promo dari GoPay ya, maka nanti statusnya jadi riba ketika itu kan kita tanam deposit itu kan milik kita, maka ada utang piutang yang dia berikan kepada kita. Kalau kita dapat manfaat dari utang piutang tadi saat promo, berarti terjatuh dalam riba. Apa benar doa dapat mengobati? Bagaimana cara mendakwakan keluarga yang masih berbuat syirik? Dengan ilmu, dakwah pelan-pelan, dan harus lakukan pendekatan yang baik kepada keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah besok tentang bid'ah yang kita bahas, adik-adik remaja di rumah bisa ikuti ya, dan bisa sampaikan pada teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya. Setiap jam 8 malam ada acara seperti ini di channel YouTube Rumah Yusuf TV dan media sosial yang lainnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.